Indonesia sukses raih hasil positif di 2 laga FIFA Matchday. FIFA beri kabar bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Kabar sangat baik datang bagi Timnas Indonesia di tengah tren positif yang sedang diraih skuad Garuda pada ajang FIFA Matchday bulan Juni 2026. Dan kabar mengembirakan tersebut datang langsung dari Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Seperti yang diketahui, hasil yang diraih sebuah tim nasional dalam pertandingan internasional akan sangat berpengaruh terhadap posisi mereka di ranking FIFA. Oleh karena itu, setiap kemenangan memiliki arti yang sangat penting, terutama bagi tim yang sedang berupaya memperbaiki posisinya di kancah sepak bola dunia. Menariknya, hal itu pun kini sedang dirasakan oleh Timnas Indonesia. FIFA secara resmi telah memperbaharui ranking seluruh tim nasional dunia pada Kamis 11 Juni 2026. Tentunya, pembaharuan ranking ini menjadi perhatian banyak pecinta sepak bola termasuk para pendukung Timnas Indonesia yang menantikan perkembangan posisi skuad Garuda setelah menjalani 2 laga FIFA Matchday. Jelas, hasilnya benar-benar menjadi kabar yang membahagiakan. Sebab Timnas Indonesia berhasil mencatatkan lonjakan ranking yang cukup signifikan. Skuad Garuda naik 4 peringkat dari posisi ke-122 dunia menjadi peringkat ke-118 dunia. Peningkatan ini tentu menjadi bukti bahwa performa Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif di bawah arahan pelatih John Hartman. Peringkat tersebut berhasil diraih setelah Timnas Indonesia menyapu bersih 2 pertandingan persahabatan internasional yang digelar pada bulan Juni ini. Pada pertandingan pertama yang berlangsung 5 Juni 2026, Timnas Indonesia tampil sangat meyakinkan dengan mengalahkan Oman dengan skor telak 3-0. Tidak berhenti sampai di situ, skuad Garuda kembali menunjukkan kualitasnya pada laga berikutnya menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 9 Juni 2026. Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan dengan skor tipis namun sangat penting yakni 1-0. 2 kemenangan beruntun tersebut bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri para pemain, tetapi juga memberikan tambahan poin ranking FIFA yang cukup besar bagi Indonesia. Yang lebih menarik lagi di sini adalah kenaikan ranking FIFA yang diraih Timnas Indonesia kali ini menjadi salah satu yang paling mencolok dibandingkan negara-negara lain dalam periode pembaharuan ranking terbaru. Saat banyak negara hanya mampu naik 1 atau 2 peringkat, Timnas Indonesia justru berhasil melompat 4 peringkat sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa hasil positif yang diraih skuad Garuda dalam FIFA Matchday bulan Juni benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap posisi Indonesia di ranking dunia. Tentu saja pencapaian ini patut diapresiasi. Namun perjuangan Timnas Indonesia masih belum selesai. Skuad Garuda harus terus menjaga konsistensi permainan dan meraih hasil positif pada pertandingan-pertandingan berikutnya agar bisa terus memperbaiki posisi di ranking FIFA. Dengan perkembangan yang ditunjukkan saat ini, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia akan kembali mencatatkan kenaikan peringkat dalam beberapa bulan ke depan. Kini menarik untuk dinantikan sampai sejauh mana skuad Garuda mampu melanjutkan tren positif ini dan membawa Indonesia menembus peringkat yang lebih tinggi di kancah sepak bola dunia. Diabaikan FIFA selama bertahun-tahun, Rusia tidak tiba rencanakan buat turnamen besar. Laga Indonesia versus Italia segera terrealisasi. Kabar baik bagi Timnas Indonesia nampaknya tak berhenti hanya pada soal ranking FIFA yang mengalami lonjakan setelah berhasil menunjukkan tren positif di level internasional. Kini, skuad Garuda kembali mendapatkan kabar mengembirakan dari Federasi Sepak Bola Rusia. Sebagaimana yang diketahui, saat ini pesta sepak bola terbesar di dunia yaitu Piala Dunia 2026 sedang menjadi sorotan publik dunia. Dan jelas, negara-negara terbaik dari berbagai benua pun berhasil mengamankan tiket menuju ajang bergengsi tersebut. Namun di balik euforia negara-negara yang berhasil lolos ke Piala Dunia, ternyata masih ada sejumlah negara besar yang gagal mengamankan tiket ke putaran final. Beberapa tim kuat yang selama ini memiliki sejarah panjang di sepak bola dunia harus menerima kenyataan pahit, karena tidak mampu menembus kompetisi tersebut, dan hanya bisa menyaksikan turnamen dari layar kaca. Menariknya, Rusia yang selama beberapa tahun terakhir tidak bisa mengikuti kompetisi resmi FIFA akibat sanksi yang dijatuhkan kepada federasi sepak bolanya, kini dikabarkan tengah menyiapkan sebuah turnamen internasional alternatif. Turnamen tersebut direncanakan khusus untuk negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kata lain, Rusia ingin menghadirkan ajang kompetitif tersendiri yang mempertemukan sejumlah negara kuat yang tidak mendapatkan kesempatan tampil di Piala Dunia. Yang lebih menarik lagi, Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam daftar peserta yang sedang direncanakan oleh Rusia tersebut. Kabar ini tentu langsung menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air, mengingat kesempatan seperti ini bisa menjadi ajang berharga bagi skuad Garuda untuk menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang sangat baik. Informasi ini bahkan telah ramai diberitakan oleh sejumlah media dan akun geopolitik besar di media sosial. Tak butuh waktu lama kabar tersebut langsung menjadi viral dan memicu antusiasme publik Indonesia yang penasaran menantikan perkembangan lebih lanjut terkait rencana turnamen tersebut. Rusia dilaporkan berencana untuk menjadi tuan rumah turnamen internasional alternatif yang menampilkan negara-negara yang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Turnamen yang direncanakan ini mungkin mencakup negara-negara seperti Italia, India, Nigeria, Chile, Kamerun, Rusia, Cina, Serbia, Yunani, Peru,
Dan karena mereka gagal lolos ke Piala Dunia setelah tidak termasuk dalam kompetisi FIFA dalam beberapa tahun terakhir, Rusia sekarang tampaknya sedang mengeksplorasi konsep turnamen globalnya untuk negara-negara yang tidak lolos, tulis laporan media tersebut. Tentu saja, apabila rencana ini benar-benar terrealisasi, maka timnas Indonesia berpotensi mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Selain bisa menghadapi negara-negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, ajang ini juga dapat menjadi sarana bagi skuad Garuda untuk terus meningkatkan kualitas permainan dan menambah jam terbang internasional. Lantas pertanyaannya, jika kompetisi ini terrealisasi, negara mana yang kalian inginkan untuk lawan timnas Indonesia? Apakah Italia, Rusia, atau cukup lawan India saja? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Selalu menunjukkan kemampuan terbaik saat di atas lapangan. John Hartman akui skill Doni jadi peringatan besar bagi pemain senior. Pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman memberikan pujian luar biasa kepada bek muda Doni Tri Pamungkas yang dinilainya terus menunjukkan perkembangan positif bersama skuad Garuda. Menurut Hartman, penampilan Doni bahkan menjadi sinyal peringatan bagi para pemain senior untuk terus meningkatkan kualitas agar tidak kehilangan tempat di tim nasional. Hartman menilai Doni merupakan salah satu talenta muda yang mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan dengan sangat baik. Pemain berusia 21 tahun tersebut dinilai memiliki mentalitas kuat dan selalu berusaha memberikan dampak positif saat berada di atas lapangan. Pelatih asal Inggris itu menjelaskan bahwa perkembangan Doni terus dipantau sejak mendapatkan kesempatan membela timnas senior. Hartman juga kembali menegaskan pentingnya memiliki pemain dengan profil hybrid dalam skuadnya. Menurut dia, pemain yang mampu menjalankan lebih dari satu peran atau posisi akan menjadi aset penting bagi tim nasional di era sepak bola modern. Oleh karena itu, kesempatan bermain akan diberikan kepada siapa saja yang mampu memenuhi kebutuhan taktik tim tanpa memandang usia maupun status pemain. Pelatih berusia 50 tahun tersebut bahkan meyakini Doni Tri memiliki peluang besar untuk menjadi pemain inti timnas Indonesia pada masa mendatang. Saya pikir Doni memberikan banyak peringatan kepada pemain-pemain senior sekarang untuk terus meningkatkan kualitas diri, agar tetap bisa bersaing di timnas. Sangat menarik untuk dilihat ke depan. Saya terus memahami permainannya. Setiap kali dia tampil, dia menunjukkan fleksibilitas untuk bermain di kedua sisi lapangan. Dan itu sangat menarik. Jadi ya, dia pasti berkembang dalam peran internasional bersama timnas. Saya pikir di masa depan dia akan bersaing untuk memperebutkan posisi starter di Piala Asia, ungkap John Hartman. Ditanya soal peluang comeback ke timnas Indonesia, Adam Ellis beri jawaban berkelas ini. Gelandang Persib Bandung Adam Ellis akhirnya angkat bicara soal peluang kembali memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru John Hartman. Sebagaimana yang diketahui, Adam Ellis menjadi salah satu pemain yang tampil konsisten sepanjang kompetisi Super League musim 2025-2026 bersama Maung Bandung. Adam mencatatkan performa impresif dengan mengemas 7 gol dan 3 as pertandingan yang dijalaninya musim ini. Performa apik tersebut membuat namanya kembali dikaitkan dengan peluang memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, John Hartman nampaknya masih belum bisa memasukkan nama Adam Ellis dengan alasan tertentu. Saat ditanya mengenai peluang kembali mengenakan seragam merah putih, Adam pun mengaku menyerahkan semuanya kepada kesempatan yang datang, sambil terus membuktikan kualitasnya di atas lapangan. Meski berharap mendapat kesempatan kembali membela timnas Indonesia, Adam menegaskan dirinya akan tetap memberikan dukungan penuh apabila tidak mendapatkan panggilan. Kalau saya sih tergantung rezekinya bagaimana. Yang penting saya buktikan di lapangan. Fokus untuk tim saya pribadi untuk meraih kemenangan. Kalau dipanggil syukur. Kalau nggak dipanggil ya kita support teman-teman biar lebih bagus di timnas, ungkap Adam Ellis. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian terkait peluang Adam Ellis di masa mendatang? Apakah masih layak untuk mengenakan seragam merah putih? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Nasibnya di FC Dender belum ada kejelasan. Ragnar Oratmangun tiba-tiba dikaitkan dengan klub Belanda. Seperti diketahui, situasi Ragnar Oratmangun saat ini tengah berada di persimpangan. Kontrak pemain berusia 28 tahun tersebut bersama FC Dender akan berakhir akhir 30 Juni 2026. Sementara klubnya dipastikan terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belgia. Kondisi itu membuat spekulasi mengenai masa depan Ragnar semakin menguat. Banyak pihak meyakini sang pemain akan mencari tantangan baru demi menjaga level kompetitifnya di Eropa. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Ragnar sempat dikaitkan dengan sejumlah klub besar Indonesia. Persija Jakarta, Persib Bandung, hingga Bali United disebut tertarik memanfaatkan situasinya untuk membawanya pulang ke tanah air. Meski demikian, peluang Ragnar berkarir di Indonesia dalam waktu dekat tampaknya masih cukup kecil. Sebab pemain berdarah Maluku itu disebut lebih tertarik melanjutkan petualangannya di kompetisi Eropa. Kabar baik pun datang dari Belanda. Sparta Rotterdam, salah satu klub yang berkompetisi di era divisi, dilaporkan serius mempertimbangkan untuk merekrut Ragnar pada musim panas ini. Informasi tersebut pertama kali mencuat dari akun pemantau perkembangan Sparta Rotterdam @Sparta. Dalam laporannya, klub asal Rotterdam itu disebut sedang menjalin komunikasi intensif dengan pihak Ragnar. Pembicaraan antara kedua belah pihak dikabarkan masih berlangsung hingga saat ini. Memang belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan, tetapi proses negosiasi disebut berjalan cukup positif.
Belum ada kesepakatan resmi, tetapi pemain, manajemen, dan Sparta sedang bernegosiasi. Tulis laporan akun tersebut. Tentu kabar ini menjadi angin segar bagi Ragnar yang tengah mencari pelabuhan baru untuk musim depan. Jika transfer itu terrealisasi, Ragnar berpeluang kembali tampil di era divisi, setelah sebelumnya pernah meniti karir di sepak bola Belanda. Pengalaman tersebut bisa menjadi modal penting untuk beradaptasi lebih cepat dengan lingkungan barunya. Lantas bagaimana nih tanggapan kalian? Apakah Ragnar masih layak bermain di Eropa? Atau dia sudah habis dan lebih baik pindah ke Liga Antah Berantah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Selalu menunjukkan kemampuan terbaik saat di atas lapangan. John Herdman akui skill Doni jadi peringatan besar bagi pemain senior. Pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman memberikan pujian luar biasa kepada bek muda Doni Tri Pamungkas yang dinilainya terus menunjukkan perkembangan positif bersama skuad Garuda. Menurut Herdman, penampilan Doni bahkan menjadi sinyal peringatan bagi para pemain senior untuk terus meningkatkan kualitas agar tidak kehilangan tempat di tim nasional. Herdman menilai Doni merupakan salah satu talenta muda yang mampu memanfaatkan